Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Nah, jadi di sini sebelah sini ada Kara, dia lagi nonton. Dan berisik ya, cantik. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas mungkin lebih beda dari yang kemarin ya. Biasanya aku bahas soal uhti gitu. Nah, sekarang tuh aku pengen ngasih tahu kalian gimana caranya ngerawat atau menjaga vagina kalian supaya tetap bersih gitu. Nah, di sini ini aku kan bukan dokter kan ya. Ini cuman aku tahu baca-baca artikel dari dokter dan penjelasannya dan lain-lain yang aku tahu gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian ke dokter atau nanya langsung itu akan lebih baik. Tapi di sini aku ngejelasin yang aku tahu aja gitu kan, dan aku udah istilahnya udah nyari artikelnya, udah ngeriset artikelnya gitu. Dan aku akan ngasih tahu juga beberapa barang yang aku pakai dari pembalut, dari jenis pembalut dan cairan pembersih vagina. Aku akan ngasih tahu kalian apa yang aku pakai gitu. Nah, cuman pertama aku mau ngasih tahu kalian dulu cara ngejaganya aja dulu deh, yang paling gampang kan ya, karena sehari-hari pasti kan kita mesti ngejaga gitu kan. Nah, pertama yang harus kalian perhatiin itu cara ngebasuh vagina kalian kalau misalnya pas lagi membersihkan gitu, lagi cebok gitulah ya bahasanya. Ya, dikit aja ya. Cara ngebersihin vagina kalian. Nah, kalau misalnya kalian abis buang air kecil atau buang air besar gitu kan, yang aku baca dan kalian harus tahu cara ngebasuhnya itu harus dari depan ke belakang. Jadi nggak boleh dari belakang ke depan. Karena apa? Takutnya bakteri-bakteri yang ada di anus kalian itu akan kebawa ke depan gitu, ke vagina kalian. Jadi takutnya bakterinya malah kebawa gitu kan. Itu yang aku tahu, dan kebanyakan kayaknya salah gitu ya. Kebanyakan orang kan pasti dari belakang ke depan gitu, bukan dari depan ke belakang gitu. Jadi yang bener tuh kayak gitu, jangan dari arah anus ke vagina gitu kan, karena ntar bakterinya akan kena ke vagina kalian gitu kan. Karena kan vagina tuh kan ini banget ya, sensitif banget gitu, apalagi sama bakteri-bakteri gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, yang kedua, jangan pakai sabun yang ada wangi-wangiannya gitu. Contohnya pakai sabun mandi misalnya. Makanya aku tuh udah lama banget, mungkin ya udah mau setahun lebih kali dari zaman hamil, terus aku udah tahu nggak boleh pakai sabun mandi di area vagina kalian gitu, karena pH-nya tuh beda. Nanti yang ada vagina kalian, jadi tuh di vagina kita kan ada bakteri ya, bakteri yang baik gitu. Jadi emang di vagina kita itu ada bakteri untuk ngebersihin gitu, ada sistemnya, mereka tuh ada caranya untuk ngebersihin sebenarnya gitu kan. Tapi karena kita pakein sabun mandi, bakteri itu malah mati karena pH-nya beda sabun mandi sama sabun untuk vagina gitu. Jadi jangan pakai sabun mandi atau yang wangi-wangiannya itu kecium banget gitu ya, terlalu pakai wangian untuk ngebersihin vagina kalian, itu jangan. Jadi jangan pakai sabun mandi karena pH-nya beda gitu kan. Terus selanjutnya, kalau misalnya kalian habis cebok, habis buang air besar atau habis buang air kecil yang dimana vagina kalian basah, sebelum pakai celana dalam itu harus dikeringin dulu. Bisa pakai tisu atau pakai handuk halus. Nah, kalau misalnya kalian pakai tisu, kalian tuh harus perhatiin dulu bahan tisunya, karena takutnya dia serat-seratnya akan nempel di permukaan dinding vagina kalian karena tipis kan ya. Tapi katanya ada tisu yang bagus, cuman kalau aku biasanya pakai handuk kecil yang halus gitu daripada pakai tisu, karena pertama boros, terus abis itu yang kedua bahannya tuh aku nggak cocok aja gitu, malah nempel-nempel, marah repot jadinya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian habis buang air kecil atau buang air besar, vaginanya dikeringkan dulu gitu sebelum pakai celana dalam gitu kan. Terus selanjutnya, pemilihan pembalut. Nah, ini pasti yang menjadi masalah kalian ya kan. Karena aku juga beban banget ya nggak sih ngomongin pembalut, karena iritasi. Kalau aku pribadi ya, aku tuh sering banget iritasi pakai pembalut. Nah, mungkin sekitar 6 bulan lalu atau ya 6 bulan lalu lah ya, atau hampir setahun lalu, aku menemukan pembalut yang cocok di aku. Lagi-lagi yang di aku cocok ya. Aku nggak tahu kalian akan cocok apa enggak, tapi aku pakai ini Healthy Skin punyanya Laurier. Aku nggak tahu kenapa ini ternyata udah dibuka juga.
aku nggak tahu kenapa ya, pakai ini aku nggak iritasi, dan ternyata ada tulisannya juga cegah iritasi dan cegah lembab gitu. Aku nggak ngerti kenapa, cuman aku waktu itu beli ini dan ternyata nggak iritasi. Aku udah pernah nyoba Laurier juga, tapi yang pink. Aku udah nyoba Charm yang orange. Aku udah coba yang daun sirih. Kalian tahu pembalut yang bentuknya kotak, ada kotaknya, terus ada berbagai macam ukuran dan katanya ada daun sirihnya. Nggak mempan, itu juga aku iritasi, padahal harganya mahal ya kan dibanding pembalut biasa. Dan waktu itu aku sebenarnya iseng-iseng aja beli ini. Ternyata cocok, alhamdulillah. Jadi aku sekarang pakai ini, yang healthy skin. Ini harganya juga lebih mahal dari yang pink sih gitu, cuman masih oke lah, masih terjangkau kok menurut aku. Nah, masalah pembalut ini kalian harus perhatiin juga. Kalau misalnya pas kalian lagi mens, itu harus sering-sering diganti. Ngerasa penuh sedikit langsung ganti. Kalau nggak salah malah disaranin tuh 2 jam atau 3 jam sekali kalian udah harus ganti. Karena itu sumber bakteri gitu kan, yang namanya darah kotor dikeluarin, nempel di sini, terus nempel di vagina kalian dan nempel terus gitu kan, pasti iritasi gitu. Jadi mesti sering-sering dibersihin gitu. Ditambah kalau pembalut kalian nggak cocok lagi, aduh, bisa ngeriung-riung terus selama mens kan. Iya sayang. Nah, jadi mesti sering-sering dibersihin. Itu kalian harus perhatiin banget ya. Terus, nah kalau aku cocoknya ini nih pembalutnya. Terus apalagi ya masalah pembalut, sebenarnya itu aja sih kalau menurut aku. Yang penting kalian sering-sering cuci pembalut, sering-sering ganti. Kalau masalah apa namanya, menstrual cup ya, menstrual cup itu jujur aku belum pernah coba. Aku belum beli juga. Aku ya belum nggak tahu kenapa aku belum minat nyoba ya, walaupun katanya itu ramah lingkungan, tapi aku belum coba. Jadi aku belum bisa ngasih review ke kalian. Mungkin suatu saat aku akan beli, tapi belum tahu kapan. Gitu ya, masalah pembalut aku pakai ini, aku nyaman. Aku nggak tahu di kalian, mungkin kalian bisa coba gitu kan. Terus habis itu selanjutnya soal celana dalam. Jadi celana dalam kalian itu walaupun kalian lagi nggak mens, kalian juga harus sering ganti, karena celana dalam kalian kan sayang jangan, karena celana dalam kalian kan akan sering lembab gitu ya. Apalagi kalau misalnya keringetan, beraktivitas, itu biasanya berpengaruh sama bakteri yang ada di situ. Jadi perhatiin celana dalam kalian, kalau kira-kira udah nggak nyaman, udah lembab karena kalian keringetan misalnya, habis olahraga atau habis kerja atau apa, bawa gantinya. Jadi kalian bisa ganti celana dalam dimanapun waktu kalian tuh nggak nyaman, kira-kira aduh udah nggak enak, kalian harus ganti gitu. Terus kalau misalnya kalian tahu pakaian dalam yang biasanya orang bule pakai di pantai, yang G-string itu ya, kalau kalian nggak tahu searching aja di Google bentuknya kayak mana gitulah ya. Aku nggak perlu kan tampilin di sini karena pasti ada modelnya ya. Jadi G-string itu kalau kalian tahu itu kan tipis banget ya. Ya kalian cek dulu di gambarnya, kalian akan paham aku ngomong kayak mana gitu ya. Nah, itu tidak disarankan karena apa? Tidak ada daya serap. Ngerti nggak? Jadi kalian harus cari celana dalam yang bisa menyerap keringat, yang gampang kering, yang bahannya enak. Tapi G-string itu tidak bersahabat gitu. Maksudnya dengan modelnya yang kayak seksi pakai itu segala macam, tapi ternyata bahannya itu nggak nyaman dan bisa mengiritasi vagina kalian karena terlalu tipis gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalian lihat aja dulu bentuknya kayak mana gitu ya. Terus kalau pakai celana dalam juga jangan terlalu ketat. Aku juga pribadi aku nggak begitu suka pakai yang ketat-ketat gitu karena ada sakit, ngejeplak di mana-mana, merah semua ya kan. Jadi kalau bisa cari yang rada longgar, yang nyaman deh pokoknya. Kalian bisa lah ngerti. Terus bahannya juga yang enak, yang adem, yang menyerap keringat, yang cepat kering gitu. Sebenarnya hal-hal simple kayak gitu sih guys, yang biasanya kita tuh kayak cuek aja, cuek bebek gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu sabun yang aku pakai. Betadine daun sirih, ya kan? Iya benar, betadine daun sirih. Nah, jadi gini, aku tuh sempat baca-baca, ternyata katanya nggak boleh pakai sabun pembersih vagina. Karena apa? Banyak pH-nya yang nggak balance. Jadi kalian harus cari pH yang balance. Nah, ini di sini aku pakai ini aku nggak endorse loh ya. Ini aku pakai pribadi loh. Nah, ini nih pH-nya tuh udah balance dan katanya aman. Dan aku coba dan ternyata emang enak dipakainya. Jadi ini nggak bikin kering. Karena gini guys, vagina itu pasti akan lembab. Kalau kalian nanya sama dokter kelamin, ini tangan Abi kotor. Iya, ntar cuci tangan ya. Iya. Tadi kan kena saus tomat kara. Tomat kara. Iya, mau bikin video dulu boleh nggak? Boleh. Boleh, kalian nonton dulu ya. Oke. Oke. Nah, jadi ini udah pH balance. Oh, jadi gini guys, vagina kalian itu akan selalu lembab karena dia emang begitu. Jadi kalau kering justru akan iritasi. Nah,
pH balance ini nggak begitu pH balance sabun ini nggak begitu berbau, nggak ada wangi-wangiannya, itu tidak mencolok. Terus abis itu kalau di aku cocok karena apa? Nggak bikin vagina kalian tuh kering kayak super keset dan sakit, itu enggak. Jadi ini ya cuman kayak sekedar membersihkan aja. Kalau kalian pakai sabun mandi untuk ngebersihin, jangan, mendingan pakai ini sebenarnya gitu. Nah kan banyak kan ya merek-merek yang lain gitu. Aku juga nggak paham apa, cuman aku nyari review yang bagus, yang katanya pH-nya cocok, bener-bener balance gitu. Nah aku nemu ini dan aku udah, ini botol ketiga yang aku pakai dan aman-aman aja, alhamdulillah. Aku cocok, nggak bikin kulit kering, terus ya nggak bikin iritasi gitu. Apalagi kalau misalnya lagi menstruasi pakai ini tuh kayak kerasa bersih aja gitu, ngerti nggak sih? Ya pokoknya intinya kalau kata dokter yang aku nonton, katanya kalian mesti nyari sabun ini yang kalian tuh nyaman gitu, jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu sakit, nggak bikin iritasi, dan wangi-wangiannya tidak terlalu menyengat gitu. Jadi yang jadi barang yang aku pakai tuh dua ini yang aku pakai, ya yang aku cocok gitulah ya. Ya udah paling gitu aja, semoga video aku bermanfaat. Kalau kalian kurang jelas, kalian boleh tanya langsung ke dokter kelamin atau chat di aplikasi dokter-dokter, kan sekarang udah canggih kan lah ya gitu kan. Ya udah paling gitu aja, semoga video aku bermanfaat. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.